sekalian, inisiatif pimpinan kalian ini untuk ikut serta secara langsung, secara masif dalam berbagai kegiatan strategis kita, pemberian makan bergizi kepada rakyat kita. Ini adalah hal yang strategis. Ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini adalah untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Jadi makan bergizi ini adalah langkah strategis dan langkah yang benar. Saya ucapkan terima kasih keterlibatan polisi dalam usaha ini. 4 SPPG ini kita harapkan bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 bulan dan bisa memberikan manfaat pada 90.717. Dan pasca nanti selesai, kemungkinan akan dilaksanakan evaluasi, dan apabila prosesnya berjalan dengan baik, maka selanjutnya nanti di masing-masing Polres atau masing-masing level kabupaten akan menambah SPPG-nya, bisa menjadi minimal 3 kali lipat. Dan tadi Pak Gubernur Jawa Tengah juga memiliki Satgas yang nanti juga akan bekerja sama dengan kita, sehingga program SPPG dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas gizi bagi anak-anak kita, mulai dari TK, SD, SMP sampai dengan level SMA, betul-betul bisa terdukung dalam rangka mempersiapkan kualitas sumber daya manusia kita untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Ya saudara, Sapa Jateng kembali hadir ke depan Anda selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Farida Amalia. Dan saat ini Sapa Jateng akan mengangkat tema terkait dengan SPPG yang ada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Dan langsung saja kita berbincang dengan orang nomor 1 di Polda Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Kapolda, Bapak Irjen Pol Ribut Hari Wibowo. Apa kabar ini Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat di tengah kesibukan ini. Kita terima kasih Bapak udah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan kami selama 30 menit ke depan. Pak Kapolda, yang sebelumnya ini kan hari Rabu kalau tidak salah. Pak Kapolri sudah melaunching groundbreaking terkait dengan SPPG. Ini ada arahan khusus nggak dari Pak Kapolri terkait dengan 25 SPPG yang ada di Jawa Tengah? Terima kasih Mbak, selamat siang. Hari Rabu kemarin kebetulan beliau berkenan melaksanakan groundbreaking di Polresta Solo. Groundbreaking SPPG di 24 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Kemudian dipusatkan di Solo. Kemudian dari pasca groundbreaking kemarin ternyata nambah 1 kabupaten lagi, sehingga jumlah totalnya sekarang adalah 25 plus 1 yang sudah jadi menjadi pilot project yang di Semarang. Pak Kapolri memberikan arahan bahwa percepatan akselerasi pembangunan SPPG ini harus dilaksanakan secara transparan, dilaksanakan secara akuntabel, dan memprioritaskan penerima manfaat yang daerah-daerah yang masih rentan dengan kemiskinan dan stunting. Seperti kita ketahui bersama bahwa Jawa Tengah ini tingkat kemiskinan cukup tinggi. Betul. Di beberapa kabupaten kota cukup tinggi. Disitulah kita berharap keberadaan SPPG ini akan membantu menurunkan angka stunting dan membantu masyarakat yang masih dalam taraf kemiskinan. Di bawah taraf rata-rata ini ya, Pak Kapolda.
Jadi kita melihat kemarin itu waktu Pak Kapolri kan ada 24. Kemudian sekarang berkembang lagi menjadi 26 dengan yang sudah berhasil. Ini Pak Kapolri memilih Polda Jawa Tengah. Ini apakah karena keberhasilan dari yang SPPG yang ada di Rejosari atau memang karena Polda Jawa Tengah ini mampu untuk kalau diserahin tugas seperti SPPG ini 24 ini atau bagaimana nih Pak Kapolri? Sebetulnya pilot projectnya sudah di Pejaten SPPG Polri, kemudian kita di Jawa Tengah 1. Awalnya kita mencoba untuk mentargetkan 9, tapi ternyata ekspektasinya luar biasa sehingga dukungan dari seluruh anggota luar biasa sehingga banyak Polres yang mencoba untuk mensukseskan program MBG ini dengan mendirikan SPPG yang ada di masing-masing Polres. Pelaksanaan SPPG ini dibangun atas kerjasama kooperasi di masing-masing Polres bersama dengan Yayasan Kemala Bayangkari. Kalau yang di Jawa Tengah kan sudah dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari. Harapan kita dengan makin sebaran yang makin luas, dengan dukungan dari seluruh anggota Polda Jawa Tengah bersama masyarakat Jawa Tengah, akselerasi program MBG di wilayah Jawa Tengah ini bisa lebih cepat dan segera membawa manfaat bagi masyarakat. Mewujudkan asta-cita dari Pak Prabowo ini ya untuk MBG ini. Berarti kalau di Jawa Tengah ini sudah ada 26 insya Allah. 26 Polres dan ini masyarakat ini kan masih banyak yang bertanya-tanya setelah yang kemarin itu Pak Kapolri menyatakan ada 24 nanti yang ada di Jawa Tengah. Kemudian masyarakat ini penasaran apakah nanti ini dari Polri sendiri yang mau turun tangan untuk logistiknya, untuk distribusi atau ini atau cuma Polri yang menyediakan tiang-tiangnya aja nih, pondasinya. Jadi sebetulnya kita hanya memberikan motivasi sama dengan program ketahanan pangan jagung, bukan berarti semua anggota Polri nanam jagung. Menanam jagung. SPBG juga begitu, bukan semua anggota Polri nanti memasak, tidak. Polri tetap melaksanakan tugas pokok Polri. Ini adalah Polri mengajak masyarakat untuk berperan serta aktif untuk mensukseskan program Asta-Cita pemerintah dari Bapak Presiden. Nanti difasilitasi oleh Polri, oleh Koperasi Polri dan Yayasan Kemala Bayangkari SPPG ini, dan nanti akan merekrut satu SPPG setidaknya merekrut 54 karyawan yang berasal dari masyarakat di lingkungan sekitar. Sehingga harapan kita dengan keberadaan SPPG ini bisa menyerap tenaga kerja. Kemudian juga menumbuhkan ekosistem perekonomian yang lebih baik di lingkungan SPPG tersebut. Karena kita ketahui bahwa bahan-bahan mentah, bahan-bahan yang akan dimasak untuk disajikan itu nanti akan diambil dari lingkungan sekitar. Jadi tidak ada supplier khusus yang ngedrop ke 26 ya? Ini tidak. Ini kami melarang dan juga kami mengajak kantin-kantin sekolah penerima manfaat ini untuk duduk bersama untuk mensukseskan program SPBG ini. Menggabungkan antara program makan siang bergizi ini dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kantin sehingga tidak mematikan kantin-kantin sekolah. Oke, berarti sebenarnya ini multi efek ya. Insya Allah multi efek. Jadi dari nanti membangkitkan ekonomi yang ada di sekitar, belanja sayurnya juga di situ-situ di warga sekitar. Kemudian juga merekrut warga-warga sekitar yang mungkin saat ini lagi menganggur, tidak ada pekerjaan, bisa dijawil-jawil, ikut-ikut. Kemudian tadi juga disampaikan dengan kantin, jadi menumbuhkan ekonomi di satu sektor, tapi tidak mematikan ekonomi di sektor yang lain. Dan hingga saat ini kalau kemarin kan Pak Kapolri menyampaikan targetnya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan insya Allah. Itu 3 bulan itu yang dimaksud mulai dari groundbreaking kemarin atau sudah dari awal? Mulai dari groundbreaking sampai ke operasional itu targetnya 3 bulan. Walaupun sudah ada tentunya persiapan-persiapan sebelumnya. Seperti misalnya persiapan lahan bagi yang belum ada bangunan. Tapi kita juga banyak dari beberapa Polres yang memanfaatkan bangunan-bangunan yang terbengkalai mungkin, tidak dipakai. Yang tidak terpakai sehingga
dimanfaatkan untuk dapur, hanya tinggal disesuaikan dengan standar dari BGN, karena BGN mempunyai standar yang ketat tentang higienis dapur, kemudian yang lain-lain. Kita juga di masing-masing Polres itu mempunyai dokter-dokter dan ahli gizi yang siap untuk membackup, membantu, mengawasi MBG ini supaya standarnya betul-betul sesuai dengan standar BGN. Oke, berarti juga melibatkan profesional di dalamnya ini ya Bapak ya, ahli gizi, kemudian dokter gizi seperti itu. Jadi tidak seperti yang dibayangkan, kalau yang SPPG ini nantinya, ini kan 24 bertambah menjadi 26 kalau dengan yang jadi ya. Apakah ada kemungkinan untuk tambah lagi atau tidak? Oke Bapak jangan dijawab dulu, saya jeda pariwara, kami akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Bapak Kapolda tadi sudah disampaikan terkait dengan SPPG yang ada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Ini kalau anak sekarang bilangnya menyala bangku gitu. Ada 25, 26 sudah jadi dan mungkin kedepannya juga ada progres yang akan bertambah lagi. Kalau kita melihat dari ini kesiapannya sejauh mana nih? Sejauh mana nih Pak Kapolda? Jadi saya harus sampaikan dulu bahwa target penerima manfaat MBG ini di Jawa Tengah adalah 7.400.000. 7.400.000. Kemudian target SPPG di wilayah Jawa Tengah itu ada 2.700.000 lebih. Kemudian saat ini target itu baru tercapai 8,5%, jadi masih jauh dari target yang ditetapkan. Kemudian SPPG yang berdiri itu baru 236, sementara penerima manfaat untuk anak-anak kita itu baru 600.000 sekian. Untuk masih itu jauh ini masih ya, jauh dari target. Nah, sebarannya juga belum merata, sebarannya masih terbatas di kota-kota besar. Berangkat dari situ kami berbicara dengan Pak Gubernur merespon dengan sangat positif. Pak Gubernur akan membuat satgas percepatan MBG. Kemudian Pak Gubernur juga menggerakkan perangkatnya semua untuk bekerja sama dengan Polri, dalam hal ini Polda Jawa Tengah, untuk mengakselerasi pembangunan SPPG yang ada di wilayah kabupaten kota yang lain. Insya Allah dari persiapan sampai nanti operasional itu sekitar 5 bulan. Kami sudah memetakan berdasarkan titik geospasial bekerja sama dengan BGN, di mana titik SPPG ini akan didirikan. Dan di 25 kabupaten kota ini insya Allah di ACC untuk didirikan SPPG, sehingga harapan kita dalam waktu 3 bulan ke depan 25 SPPG ini akan segera beroperasi dan membawa manfaat kepada 90.717 penerima manfaat. Anak-anak kita di seluruh wilayah Jawa Tengah. Jadi ini bisa mengejar target itu ya Bapak mempercepat. Ya? Mempercepat. Jadi kalau yang sebelumnya kan baru 8,5%. Jadi semoga dengan adanya SPPG yang ada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah ini bisa mempercepat target. Kemudian ini juga bisa sengkuyung bareng gitu. Kalau orang rame-rame. Iya betul. Ya, dikeroyok rame-rame, disengkuyung rame-rame sehingga program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto bisa segera terrealisasi. Penerima manfaatnya adalah anak-anak kita semua. Betul, iya. Kita ingin Indonesia tumbuh mencapai Indonesia emas dengan anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas. Oke, luar biasa sekali. Tapi kendala hingga saat ini ada nggak Pak? Memang dalam proses registrasi memang itu karena titiknya itu akan ditentukan supaya sebarannya merata, terkadang masih tumpang tindih. Hanya itu saja, tapi yang lain-lain insya Allah
masalah pembangunan insya Allah lancar karena ini sudah hujan juga sudah mulai jarang sehingga pembangunan fisik bisa dipercepat. Lancar lah insya Allah gitu Insya ya Allah. Pak. Kalau kita lihat ini di Jawa Tengah, ini kan memang ada yang tingkat kemiskinan ekstrim. Seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa di Jawa Tengah ini juga tingkat kemiskinannya ada yang daerah-daerah yang ekstrim. Apakah nanti SPPG untuk yang daerah SPPG yang ada di Polda Jawa Tengah ini untuk yang daerah ekstrim kemiskinannya ada treatment tersendiri atau sama nih Bapak? Yang pertama, ada beberapa daerah yang tingkat kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah itu antara lain Brebes, kemudian Pemalang, kemudian Wonosobo. Dengan kehadiran SPPG ini setidaknya akan menurunkan tingkat stunting dari anak-anak yang di daerah tersebut. Kemudian SPPG ini hadir dan diharapkan bisa menimbulkan ekosistem ekonomi sehingga memperkerjakan warga-warga sekitar untuk bekerja bersama-sama menyengkuyung program ini, memasak untuk anak-anaknya sendiri. Betul. Dan bahan bakunya juga di beberapa daerah-daerah yang ekstrim ini kita sudah wajibkan untuk mengambil bahan baku harus dari lokasi sekitar. Tidak boleh ada vendor yang ngedrop menyuplai untuk SPPG ini. Berarti supplier besar misalkan mau ke situ tidak boleh, nggak boleh. sudah dekat. Nanti diawasi oleh koperasi dan Bayangkari untuk tetap memberdayakan masyarakat sekitar. Biar multi efeknya itu efeknya terasa. gitu ya Bapak. Berarti memang benar-benar memberdayakan ekonomi yang ada di sekitar. Kemudian tadi Pak Kapolda juga menyampaikan bahwa sebelumnya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga ada satgasnya. Jadi tidak tumpang tindih tapi saling melengkapi, koordinasi, saling melengkapi dan saling menguatkan. Pak Gubernur juga membentuk satgas. Pak Gubernur juga mendorong pembangunan SPPG ini supaya dipercepat dan diakselerasi di seluruh wilayah Jawa Tengah. Dan juga akan memberikan bantuan-bantuan yang lain Pak Gubernur sehingga harapan kita tahun ini akhir tahun penerimaan manfaatnya sudah jauh lebih banyak lagi. Oke. Pak Kapolda, ini terkait dengan SPPG ini nanti apakah ada evaluasi atau pengawasan seperti itu atau menunggu nanti durasi berapa dulu baru kita evaluasi seperti itu atau gimana dari Polda Jawa Tengah? Jadi dari SPPG yang ada di Polda Jawa Tengah ini rata-rata semuanya kan dipegang oleh koperasi bekerja sama dengan Bayangkari. Tentunya Dewan Pengawas Koperasi pasti ada. Itu yang pertama pengawasnya. Kemudian dari inspektorat nanti akan mengawasi bersama-sama dengan dinas koperasi. Apakah koperasi itu sehat? Apakah SPPG yang dikelola oleh koperasi-koperasi ini sehat dan sesuai aturan? Jadi banyak pengawas, baik pengawas internal maupun eksternal yang akan dilibatkan untuk mengawal bersama-sama program SPPG ini, MBG ini. Belum lagi pengawasan secara komprehensif yang ketat dari BGN. Oke, iya betul. Badan Gizi Nasional. Betul, karena di masing-masing SPPG ini ada kepala SPPG, ada kemudian akuntannya, ada ahli gizinya, semua sudah dilengkapi sehingga harapan kita juga mengajak masyarakat seluruh Jawa Tengah untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pembangunan SPPG ini dan penerima manfaatnya ini. Ibu-ibu bisa juga nanti mengontrol apakah menunya sesuai atau tidak gitu. Oke, Pak, kalau misalkan nih Bapak Kapolda ada pemirsa yang penasaran bisa nggak nih daftar menjadi terlibat dalam ini SPPG nanti, itu bisa nggak Bapak? Bisa, karena SPPG ini tidak hanya mengutamakan Polri, tapi karena Polri lebih siap merangkul ya. Polri lebih duluan siap dari infrastruktur dan lain-lain, sehingga harapan Bapak Kapolri, Polri menjadi motivator untuk seluruh komponen masyarakat. Sebetulnya dilakukan oleh pesantren juga ada, dari pihak sekolah juga sudah mulai mengupayakan. Iya, betul, yayasan sekolah. Jadi kalau masyarakat bergabung untuk mensukseskan program SPPG ini, itulah lebih baik. Harapan kita begitu.
biar cepat targetnya tercapai. Biar gitu cepat ya, Bu? 7.400.000 Penerima manfaat. penerima manfaat ini segera tercapai. Oke, luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda pariwara berikut ini. Ya, saudara, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan narasumber spesial Bapak Kapolda Jawa Tengah. Bapak, ini karena narasumbernya spesial nih, kita tanya juga spesial. Kalau kemarin waktu hari Rabu itu Pak Kapolri kan sempat menyatakan bahwa kemungkinan bisa jadi dalam satu Polres ini bisa 2 atau 3 SPPG. Ini kalau seperti ini persiapannya bagaimana? Ataukah harus nunggu evaluasi dulu satu berjalan atau mungkin bisa langsung dengan 3 SPPG di Polres-Polres tertentu yang tingkat kemiskinan mungkin yang ada di wilayah situ cukup ekstrim? Baik, perintah Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran untuk mensukseskan program-program pemerintah, semua program pemerintah ini adalah SPPG akselerasi ini, pembangunan SPPG ini adalah bukti nyata kehadiran Polri dalam mendukung program pemerintah. Dari 24 yang di groundbreaking dan kemudian tambah 1, nanti ini kita akan selesaikan dulu dalam waktu 3 bulan. Ketika ini nanti selesai, akan ada evaluasi, akan ada perbaikan-perbaikan, sehingga nanti harapan kita di akhir tahun semua kabupaten kota, terutamanya di titik-titik yang tingkat kemiskinannya ekstrim, itu bisa dipercepat dan ditambah lagi jumlah SPPG-nya. Harapan kita nanti setiap kabupaten kota, setiap Polres itu bisa ada tambahan SPPG untuk membantu masyarakat, untuk menggerakkan perekonomian masyarakat dan juga untuk memperluas capaian sebaran penerima manfaat. Betul. Berarti nanti dari Polda sendiri ada mapping gitu khusus daerah-daerah mana saja yang mungkin seperti ini. Jadi ada evaluasi khusus untuk daerah ini SPPG dari Polres tersebut bisa maksimal sekian gitu atau bagaimana? Betul. Itulah manfaat Satgas yang didirikan oleh Bapak Gubernur. Nanti Satgas, di dalam Satgas itu, keanggotaan Satgas itu kan semua instansi yang terkait duduk bersama, sehingga mapping tingkat kemiskinannya di mana yang menjadi prioritas pendirian SPPG nanti bisa akan lebih presisi lagi. Oke, jadi memang benar-benar sudah akurat presisi ini. Insya Allah. Oke, luar biasa sekali. Dari Bapak mungkin ada yang mau disampaikan pada pemirsa sekalian, himbauan. Program makan siang bergizi ini merupakan program pemerintah yang sangat bagus untuk mempersiapkan generasi muda ke depan. Kesiapan tentang pemenuhan gizi yang terbaik untuk generasi ke depan ini harus kita sukseskan bersama. Saya mengajak seluruh masyarakat, seluruh komponen untuk bersama-sama mensukseskan program makan siang bergizi ini. Kami dan Polri hadir menjadi pendamping, menjadi motivator, mengajak bersama-sama seluruh komponen masyarakat untuk segera mengakselerasi pendirian SPPG ini supaya target yang sudah dipetakan dan sudah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya di Jawa Tengah sebanyak 7.400.000 anak, ini bisa segera terrealisasi. Ini tentunya membutuhkan dukungan, membutuhkan upaya yang luar biasa, dan peran masyarakat sangat penting bagi kesuksesan program pemerintah. Mari kita laksanakan, kita awasi bersama supaya program ini tepat sasaran dan sesuai dengan harapan. Saya kira itu, Mbak. Luar biasa sekali. Semoga ini ya Bapak ya. Jadi Polda Jawa Tengah ini menjadi pilot project setidaknya untuk polda-polda yang lain gitu. Dan semoga ini juga SPPG-nya ini berjalan dengan lancar.
dan Amin, amin, amanah, amin. insya Allah bisa Amin. menjadi bermanfaat buat semua penerima manfaat. Amin, amin, Allah. Terima Amin. kasih waktunya Bapak Kapolda sudah berbincang dengan kami. Semoga perbincangan ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Saya Farida Amalia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.